Ustaz Aisyah Nurusifa aja. Masya Allah, tetangga saya ternyata aja. Masya Allah. Terus kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ada 4 langkah ketika mendidik anak-anak, ya Masya Allah. Dan juga ini kepada para sahabat. Jadi tidak langsung to the point kepada poin intinya, tidak. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan anak itu atau misalkan para sahabat itu diberikan teguran. Cara yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idhu hasanah wa mujadalah. Nah, ingat deh lagi. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia itu kembali ke jalan Rabbmu dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu bukan langsung to the point kepada persoalannya, tapi kita yang pertama dulu dicoba dari step awal dulu, yakni dengan sindiran, kiasan. Jadi kalau anak itu langsung to the point, itu ada namanya dalam istilah dalam ilmu neuroscience itu ada namanya dinding ras yang dia itu mempertahankan diri. Semua orang itu punya sifat ini. Kalau dia merasa terancam, dia akan defend. Dia akan menolak semua nasihat kita. Kenapa anak itu mudah menerima nasihat orang lain, menerima nasihat teman-temannya dibandingkan nasihat orang tuanya? Karena bagi dia orang tua itu ancaman. Sekalinya dipanggil pasti langsung dimarahin. Sekalinya datang. Nah, ketika dia posisinya nggak aman, terancam, itu otak reptilnya aktif. Seperti namanya binatang itu untuk mempertahankan diri, dia harus apa? Defend. Dia akan menjaga diri. Enggak, aku nggak salah kok. Aku bener kok. Nggak mau dengar akhirnya. Maka agar dia itu dindingnya itu bisa lembut, dinding rasnya, reticular activating systemnya, kita harus dengan cara kiasan, sindiran. Terutama di depan umum. Nggak boleh kita itu langsung menghakimi anak dilihat sama anak yang lain. Itu benar-benar melekat sampai tuanya. Jadi caranya Rasulullah itu sangat sederhana. Kalau ada sahabatnya yang nggak tepat, itu nggak langsung to the point dipanggil dulu, tapi dengan cara sindiran. Ada seorang sahabat, ada seorang fulan yang dia itu begini. Kira-kira itu baik atau enggak? Itu dulu. Caranya dulu. Dengan hikmah itu caranya itu dulu. Yang kedua, setelah itu dengan namanya hikmah itu juga dicontohkan dengan amal perbuatan kita. Ini juga akhirnya dicontohkan oleh cucunya Nabi ketika menegur orang yang lebih tua ketika gak tepat cara wudhunya, gak langsung disalahkan. Bapak itu salah wudhunya gitu. Caranya disindir dengan halus. Sindirnya apa? Dengan amal perbuatan. Bapak, saya ini Hasan dan Husain, saya ini cucunya Nabi. Saya ini lagi belajar wudhu, padahal bukan pengen belajar, pengen nyontonin. Saya ingin belajar wudhu. Tolong Bapak jadi jurinya, yang benar yang mana? Padahal Hasan dan Husain sama-sama wudhunya benar, padahal pengen nunjukin bahwa yang benar ini loh Pak gitu. Jadi caranya halus banget untuk pada para sahabat ini sampai dicontoh oleh cucunya Nabi SAW. Jadi yang pertama dengan apa tadi? Sindiran dengan cara yang halus. Yang kedua dengan langsung memberikan contoh. Ya sama dengan Nabi itu ketika menegur pas waktu itu hewan kurban, waktunya mau menguliti hewan itu, memisahkan kulit dengan dagingnya, sahabat gak ada yang bisa. Nabi langsung turun langsung kasih contoh. Semua para sahabat silakan berkumpul, lihat Rasulullah langsung sampai menguliti sampai selesai. Jadi langsung memberikan contoh. Pertanyaan saya Bapak Ibu, coba ketika tadi ada instruksi dari Ustadz Arif, ya dari Ustadz Arif. Ketika tadi contoh diri, gini dulu ya, semuanya ikutin dulu. Fokus dengarkan instruksi saya. Dengarkan apa? Instruksi. Coba tangannya digerak-gerakkan. Oke, bagus. Sekarang diangkat. Bagus. Cepat-cepatan tempelkan tangannya ke dagu. Astagfirullahaladzim. Dagunya pindah ke sini. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Apa itu? Anak itu lebih mudah mencontoh dengan apa yang dilihat, bukan apa yang ada di lisan. Ini bukan hanya anak, kita saja juga. Saya tadi gerakannya di dagu apa di dahi? Nah, masih banyak ternyata ikut-ikutan ke dahi kan? Nah, sama, ketika anak kita bilang, nah waktu ngaji, deres, ojo delok TV ae. Lah orang tuanya lagi ngapain? Nah, yang melekat di situ, kita bilang kamu harus berbuat baik, tapi anak melihat itu ada kontra di hatinya. Maka ini juga dicontohkan Rasul, ketika mau memberikan ini harus memberikan tauladan. Menjadi uswatun hasanah, menjadi benar-benar contoh gitu. Nah, baru yang ketiga, spesifiknya adalah apa? Kalaupun toh anak ini sudah mulai agak dewasa, sudah bisa diajak ngobrol, maka disebutkan tadi dengan apa? Wa mujadalah. Mujadalah itu diskusi dengan cara yang baik. Contoh spesifiknya ngeten Bapak Ibu.
Ya. Niki untuk semuanya saja, nggih. Pernah dengar nggak kisahnya ketika ada sahabat datang kepada Rasul, ya Nabi, saya ingin masuk Islam, tapi tolong satu syarat. Apa syaratnya? Izinkan saya berzina. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Apakah itu langsung sama Nabi langsung keluarin pedang gitu? Ini kan zina dosa besar. Itu kalau sampai datangnya kepada sahabat Umar bin Khattab langsung ditebas itu. Tapi datangnya kabar baiknya datangnya kepada siapa? Nabi. Sama Nabi diminta duduk bareng. Duduk bareng dulu. Ini cara metode bagus nih mujadalah nih. Nah, sama Nabi diajak duduk ditanya. Ya, kamu itu punya ibu enggak? Punya keluarga perempuan enggak? Punya ibu enggak? Punya. Gimana rasanya kalau ibumu itu dizinai orang lain? Saya enggak terima, saya enggak ridho. Kamu punya kakak atau adik perempuan enggak? Punya ya Rasul. Gimana kalau itu kamu itu dizinai keluarga dekatmu itu? Saya paling enggak terima. Sampai singkat cerita kesimpulannya adalah saya paham Rasul. Saya paling benci dengan zina. Saya enggak pengen juga digitukan. Jadi sahadat enggak tadi? Jadi sahadat enggak? Jadi, tapi akhirnya jadi harus ada syarat untuk berzina enggak? Enggak. Caranya duduk dulu. Jadi apa? Terima dulu pendapatnya anak, jangan langsung dilawan. Terima dulu, kalau sudah diterima baru kita jelaskan pelan-pelan. Nah, jadi istilahnya kalau dalam ilmu neuroscience ini juga dibedah nih ya, cara memahami karakter seorang anak itu. Kenapa anak itu nggak nyaman sama kita? Karena kita langsung melawannya. Padahal harusnya apa? Masuk dulu kita ke dunianya anak-anak, setelah dia menerima, baru kita beri nasihat. Ini namanya metode mujadalah. Kita ajak diskusi. Dan kenapa anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu anak itu masih SD aja sudah dewasanya luar biasa. Ya sekarang itu masih apa misalnya? SMA saja masih butuh sama orang tua gitu. Masih ngatung sama orang tua. Kenapa kira-kira? Karena kebanyakan di era saat ini kita itu masih terlalu menjadikan anak-anak tetap menjadi anak-anak. Gak tegaan sama anak-anak. Kotor dikit aja nggak boleh. Padahal dulu dibiarin ke pasir boleh kan? Kita bilang sekarang apa? Jangan nanti kotor ya. Nah, kita itu selalu memposisikan anak itu terlalu menjadi anak-anak. Padahal sering-seringlah bermujadalah. Kalau kita ngambil keputusan, ngajak liburan bareng, ajak diskusi anak-anak. Nah, kita mau ke sana. Kira-kira apa pendapatmu? Diajak diskusi seperti dewasa, orang dewasa. Maka ini nanti akan melatih anak itu juga cepat dewasa. Nah, kembali lagi, bagaimana untuk melembutkan hatinya seorang anak? Kunci utamanya di mana? Ibu. Kuncinya di mana? Ibu. Kuncinya itu di ibu. Jadi, seberapa interaksinya seorang ibu dengan anak. Karena yang bisa melembutkan hati itu wasilahnya dari ibu. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, Rasul saja nggak bisa melembutkan hati pamannya untuk masuk Islam. Seorang Nabi Nuh saja nggak bisa melembutkan hati istri dan anaknya. Maka fokus kita adalah apa? Bukan tentang bagaimana kita mengubah mereka. Fokus saja tugas kita tetap memuliakan mereka, membahagiakan mereka dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Terkait dia nanti sikapnya seperti apa responnya, itu urusan dirinya dengan Allah. Allah itu Maha Adil. Yakin saja. Ini kalau di mana rezeki namanya jurus terumbu karang. Bagaimana kita merawat ring satu keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, terus nantiasa kita doakan. Bahkan kita masukkan dalam niat sholat hajat kita, sholat taubat kita tujukan untuk anak-anak kita, bukan hanya untuk kita. Jadi sebelum sholat taubat, kita bilang, ya Allah, Kau yang maha memiliki hati, ya, tolong ya Allah lembutkanlah, hadirkanlah hidayah, jadikanlah anak-anakku yang ini ya Allah untuk semakin solih ya Allah. Dengan sholat hajat, sholat taubat yang aku lakukan ini, tolong ya Allah lembutkanlah hatinya. Baru setelah itu kita persiapan takbiratul ihram untuk niat. Mau yang niatnya mungkin kalau nadirin pakai lisan karena sunnah, atau mungkin langsung di hati. Yang mau usolli atau yang langsung saya niat sholat taubat, tidak apa-apa. Tapi sebelum itu saya tujukan ya Allah, sholat saya ini nanti untuk ini ya Allah, agar Allah lembutkan hatinya. Ini terutama siapa? Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nanti kita bisa lebih intens lagi karena praktek itu dahsyat sekali, butuh selama nanti fasenya lagi ada muncul lagi persoalan apa lagi. Nah, nanti sebenarnya ada jurus-jurus yang lainnya untuk menghadapi itu gitu. Nanti malam spesifik tentang amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya untuk memperbaiki hubungan. Ya, Masya Allah. Ada satu riwayat, ya ini saya sedikit kutip tentang perjalanan seorang hamba yang ketika beliau itu di dalam siksa kubur dulu, belum sampai nanti di akhirat. Ketika di dalam siksa kubur itu sudah ada, kita harus mengimani tentang hari akhir itu salah satunya adalah ada namanya siksa kubur, ada namanya padang mahsyar, ada namanya yaumil mizan, sampai nanti surga neraka kita. Nah,
Ada seorang hamba yang ketika beliau itu di dalam siksa kubur, tiba-tiba itu dihentikan siksa kuburnya. Ada satu waktu tiba-tiba dihentikan siksa kuburnya. Maka seorang hamba ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini atas amalku yang mana? Kok tiba-tiba siksa kuburku ini diringankan?" Kemudian, ya dalam riwayat itu dijelaskan, ini dengan sebab salah satunya adalah istighfarnya anak-anakmu di dunia. Nah, maka di dalam Al-Quran pun juga disebutkan nih tentang istighfarnya seorang anak kepada orang tuanya yang ya Masya Allah, luar biasa, menjadi salah satu bentuk amal-amal solih. Apa itu? Yang seringkali kita bacakan dan diajarkan kepada anak-anak kita, santri-santri TPG kita. Apa itu? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga orang tuaku. Maka ini juga menjadi salah satu amal solih kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi bentuknya salah satu amal-amal solih yang ditujukan untuk orang tua. Kita bisa sedekah, bisa wakaf langsung spesifik. Ini saya niatkan atas nama ibu saya. Ini atas nama almarhum bapak saya. Ini termasuk amal-amal solih yang langsung kita tujukan untuk siapa? Orang tua kita. Jadi ini nyambungnya dari siapa? Dari kita, anak-anaknya. Bukan dari orang lain, tapi kita-kitanya. Maka doa-doanya anak ini yang akan terus tersambung kepada orang tua. Dan ini masih bisa terus mengalir. Kuncinya siapa? Anak-anaknya, bukan orang lain. Jadi amal-amal solih bisa wakaf, bisa sedekah, bisa ya ditujukan untuk apa? Membangun pesantren, membantu membangun masjid. Tapi ini langsung diniatkan atas namanya siapa? Kedua orang tua kita. Maka orang tua nanti akan merasakan impact-nya langsung. Ya, tersambung. Nah, terkait dengan apakah nanti orang tua langsung bisa memaafkan, apakah langsung tersentuh hatinya, wallahu a'lam. Itu kita nggak bisa menjamin. Tapi setidaknya orang tua kita merasakan impact-nya dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi ada satu hal yang perlu kita juga garis bawahi, bahwa seandainya kita itu nanti ditunjuk oleh Allah saat kita wafat itu husnul khotimah dan juga termasuk syuhada, maka kita nanti akan diberikan kesempatan untuk memanggil siapa saja orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, diberikan kesempatan. Maka semoga dengan wasilah itu kita bisa mengambil, menjemput orang tua kita bersama-sama untuk berkumpul di surganya Allah. Jadi orang-orang yang syuhada nanti akan ditanya oleh Allah, siapa orang-orang yang kamu kasih, yang ingin kamu ya panggil. Maka kita bertanya, ya Allah, orang tua saya mana ya Allah? Dulu yang membesarkan saya, menimang saya, tolong ya Allah, pertemukan dengan saya. Maka itu juga nanti bisa menjadi wasilah. Ya, jadi amal-amal solih yang ditujukan untuk orang tua kita, ini orang-orang yang sudah wafat. Ada beberapa amal bentuk untuk memperbaiki itu. Ada salafus saleh mengatakan 3, ada juga mengatakan 4. Salah satunya apa? Memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang baik semasa hidupnya orang tua kita. Memperbaiki silaturahmi kita. Karena bisa jadi orang-orang yang dulu pernah interaksi sama orang tua kita itu pernah mungkin tidak ikhlas sama orang tua kita, atau ada sikap yang kurang baik. Ketika kita perbaiki hubungannya, maka muncullah pintu-pintu maaf itu. Maka itu juga akan meringankan bagi orang tua kita. Nah, ini bukan hanya tentang orang lain loh, menyambung silaturahmi yang pernah dulu di masa hidupnya orang tua kita. Bisa jadi justru keluarga dekat kita. Nah, yang kedua tadi, menyertakan amal-amal solih langsung diniatkan atas nama orang tua kita. Yang ketiga, dicek lagi benar-benar ada nggak wasiat dari orang tua kita sebelum meninggal yang belum kita tuntaskan. Ini juga harus dicek. Makanya ada yang menyebutnya 3, ada yang menyebutkan 4. Nah, yang keempat itu adalah apa? Istighfarnya anak kepada orang tua. Termasuk tadi yang dinaskah dalam Al-Quran, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, mungkin ada sebagian yang mengajarkan ada tambahannya, Rabbi firli dzunubi gitu ya. Tapi kalau dinasnya di Al-Qurannya tidak ada dzunubinya. Langsung Rabbi firli wali walidayya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.